PDIP resmi memecat Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari partai. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1650 KPTS DPP 12/2024, Jokowi dipecat PDIP berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1650 KPTS DPP 12/2024. Dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin, perjalanan politik Jokowi dimulai dari Solo di Gedung Balai Kota ini pada tahun 2004 ketika Jokowi diusung PDIP dalam Pilkada Solo berpasangan dengan FX Rudi Hadiatmo. Joko Widodo mengawali karir politiknya sebagai wali kota Surakarta sejak terpilih pada Pilkada tahun 2005 di kota tersebut selama 2 periode. Jabatan wali kota Surakarta berakhir pada tahun 2012 ketika ia memutuskan untuk setuju mengikuti pemilihan umum Gubernur Jakarta 2012. Joko Widodo, Jokowi, bersama FX Hadi Rudiatmo. Karir politik Jokowi berawal dari DPC PDIP di Brengosan, Solo. Ini mulai terjun ke politik mencalonkan wali kota Surakarta, berpasangan dengan FX Rudi Hadiatmo tahun 2005 sampai dengan 2010. Pada periode kedua wali kota Jokowi diusung PDIP mencalonkan diri menjadi Cagup DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada tahun 2012 terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai dengan 2017. Pada tahun 2014 Jokowi diusung menjadi calon presiden periode 2014 sampai dengan 2019, dilanjutkan pencalonan presiden periode 2019 sampai dengan 2024. Pada tanggal 20 Oktober 2024 Jokowi berakhir masa baktinya sebagai presiden. Pada bulan Desember 2024 Jokowi dipecat dari keanggotaannya di PDIP berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1650 KPTS DPP 12/2024. Dilansir dari berita Detik News. Pertimbangan dan alasan PDIP pecat Jokowi, ada soal MK hingga langgar etik. Ditulis Matius Alfons Sutajulu. Detik News. Senin, 16 Desember 2024 pukul 15.35 WIB. Jakarta, PDIP resmi memecat Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari partai. Alasan pemecatan Jokowi dibeberkan oleh PDIP. Jokowi dipecat PDIP berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1650 KPTS DPP 12/2024. Dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun tercantum alasan PDIP memecat Jokowi. Alasan PDIP pecat Gibran, tak patuhi partai karena jadi cawapres Prabowo. Salah satu pertimbangan yang diungkap PDIP yakni Jokowi dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai. Menimbang bahwa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai dan melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai merupakan larangan bagi setiap anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam pasal 22 huruf B dan C Anggaran Dasar Partai. Bunyi salah satu pertimbangan PDIP dalam SK terkait. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia. Menimbang bahwa tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dan penggunaan instrumen negara demi kepentingan pribadi dan keluarga telah menimbulkan dampak sistemik yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan moral etika berbangsa dan bernegara, lanjut SK itu. Atas dasar itulah, PDIP pun memecat Jokowi karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. Teradu terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan mencederai cita-cita dan tujuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, imbuh SK tersebut. Untuk diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution, dan 27 kader lainnya dari partai. Mereka bukan lagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Pemecatan Jokowi disampaikan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1649 KPTS DPP 12/2024.
Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan, kata Komarudin seperti dalam video yang diterima Detikcom, Senin 16 Desember. Jokowi bantah intervensi MK. Sebelumnya, pada Juni 2023 yang lalu, Jokowi pernah buka suara terkait tudingan dirinya melakukan intervensi terhadap MK. Jokowi, saat itu, membantah tudingan tersebut. Banyak orang, putusan nggak pernah campur aduk seperti itu, kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Juni. Surat pemecatan Jokowi Gibran Bobi dari PDIP diteken langsung Megawati. Jokowi kala itu mengaku masih menunggu MK membacakan putusan terkait sistem pemilu 2024. Bagi Jokowi, setiap sistem pemilu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya nanti nunggu di MK saja, tunggu dari MK saja. Karena apa setiap partai, setiap orang kalau ditanya itu bisa beda-beda karena memang dua-duanya ada kelebihan, ada kelemahannya. Yang tertutup ada kelebihan ada kelemahan, yang terbuka juga ada kelebihan-kelemahan, kata Jokowi. Alasan PDIP baru pecat Jokowi, jaga martabat sebagai presiden. Dilansir dari CNN Indonesia. Selasa, 17 Desember 2024 pukul 6.25 WIB. Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menjadi kader PDIP. Arsip DPP PDIP. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua DPP PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkap alasan partainya baru mengumumkan pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo sebagai kader meski keduanya telah berseberangan sejak Pilpres 2024. Dedi mengaku banyak mendapat pertanyaan soal alasan PDIP tak langsung memecat Jokowi sejak setahun lalu. Menurut dia, partainya ingin menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden. Masyarakat pada bertanya kenapa baru diumumkan sekarang, kenapa tidak dari kemarin ketika masih Pilpres, apakah ada pertimbangan dari DPP PDI Perjuangan? Seperti menjaga marwah Jokowi yang kala itu masih menjabat presiden, kata Dedi dalam keterangannya, Senin 16 Desember. Menjawab itu, saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat, imbuhnya. Selain itu, ungkap Dedi, PDIP juga ingin fokus menghadapi pilkada setelah Pilpres dan Pileg. Kini, partainya baru memiliki waktu mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran. Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia, katanya. Dedi menyebut, partainya tidak ingin membuat narasi jahat dengan melakukan pemecatan karena anak mantu Jokowi bertarung di Pilpres dan Pilkada. Sehingga, menunggu proses kontestasi usai, dinilai sebagai keputusan terbaik. Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai, katanya. PDIP melalui kerja DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun resmi mengumumkan surat pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution, Senin 15 Desember. Komar membacakan SK pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi yang tertuang dalam 3 surat berbeda. Masing-masing yakni SK 1649, 1650, 1651 yang diteken pada 4 Desember 2024. Dalam SK nomor 1649, PDIP menyebut Jokowi telah melanggar kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Jokowi disebut justru mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju, KIM. 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas,
pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian bunyi penggalan surat tersebut. Demikian pemirsa Jurnal Kami, saya ingatkan jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe serta meninggalkan komentar. Selamat beraktivitas.